Jadi dedengkot jin yang kafir, iya, itu disebut dengan iblis. Iblis itu bahasa Arabnya terjemahnya apa? Iblis. Apa artinya iblis secara bahasa? Hah? Lain lagi. Iblis itu artinya adalah putus asa. Jadi hati-hati kalau ada orang yang suka putus asa, berarti dia iblis. Nah, kenapa dia putus asa? Para ustazah perlu tahu ya, ini riwayat dan banyak di dalam tafsir ditemukan. Semula iblis itu bukan iblis namanya, tapi namanya Azazil. Azazil. Siapa Azazil itu? Bukan, ntar dulu. Dia jin ahli ibadah, taat, cerdas, satu kelas sama malaikat. Sekelas. Coba buka Al-Baqarah. Dari ayat 34 ya. Coba deh buka Al-Baqarah 34. Ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian pada Adam. Maksudnya, sujud sebagai penghormatan dengan cara menundukkan badan. Iya. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Stop. Ntar dulu. Coba perhatikan di situ. Coba diamati ayat 34 surat kedua Al-Baqarah itu. Coba dibaca. Wa idz qulna lil malaika usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami, itu Allah lah. Ingatlah ketika Allah itu berfirman kepada siapa Allah berfirman? Pada malaikat. Perhatikan. Allah berfirman kepada, apa kata Allah di hadapan malaikat? Sujudlah kamu semua wahai malaikat kepada Adam. Maka semua malaikat kecuali iblis. Artinya apa? Ada di situ. Paham enggak? Berarti iblis itu ada di kelas yang sama. Ibarat kata gini nih, ini semuanya malaikat. Wahai malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka semua kecuali iblis. Mohon maaf. Kecuali artinya iblis itu ada di kelas ini. Paham enggak itu maksudnya? Iya, sejajar. Kalau sekiranya nggak ada, gimana Tuhan mengatakan kecuali iblis? Orang memang nggak ada di situ kok. Fasajadu, maka semua malaikat itu sujud, illa iblis, kecuali iblis yang nggak sujud. Paham ya? Tapi dia adalah satu kelas. Dia bukan malaikat. Karena malaikat makhluk Allah yang tidak pernah maksiat, tidak pernah ingkar. Tapi ini dia ingkar. Kenapa? Aba wastakbar, dia nggak mau. Dia sombong dan dia termasuk orang kafir. Paham enggak ini maksudnya? Maka para ulama mengatakan iblis di situ awalnya dia namanya itu bukan itu. Ya. Namanya adalah Azazil. Kenapa disebut dengan iblis? Itu nanti kaidahnya bi'tibari ma yakun. Nama itu setelah dia menjadi makhluk yang membangkang. Nama itu digunakan adalah nama setelah dia sebelum membangkang namanya Azazil. Begitu dia membangkang, maka dia disebut dengan iblis. Paham enggak? Paham ya? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan,
sombong, dan karena itu dia dicap sebagai orang kafir. Karena dia dicap sebagai orang kafir, termasuk golongan yang kafirin, maka dia merasa putus. Karena itu disebut dengan paham tak? Paham tak? Nah, itu maksudnya. Iblis. Iblis itu, coba lihat bentuknya. Mufrad, musanna atau jamak? Lihat itu, iblis. Mufrad, musanna atau jamak? Hah? Iblis. Ah. Ayo, macam apa? Mufrad ke musanna ke jamak? Coba liatin. Illa iblis, ya. Aba wastakbara wa kana. Mufrad apa jamak? Mufrad. Kalau ini jamak, abu wastakbaru wa kanu. Betul enggak? Tapi karena dia mufrad tunggal, aba wastakbar wa kana, maka iblis itu cuman satu. Itu loh, Dek. Paham ya? Satu. Iblis. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada? Nah. Kalau misalnya tadi dibilang malaikat itu tidak pernah membantai, itu Betul. ada dalilnya, Ustaz. Iya, di Quran. Tapi dia kan pernah malaikat di ayat 30 kayak menanyakan juga kan ke Allah ketika Allah berfirman, aku hendak menjadikan khalifah. Terus malaikat berkata, apakah engkau ingin menjadikan orang yang merusak, Betul. yang menumpahkan darah? Iya. Itu kan kurang lebih mungkin mempertanyakan ke Allah kayak gitu. Nah, itu nanti kita masuk ke, kan kita cerita manusia. Siapakah manusia pertama? Adam. Siapakah nabi pertama? Nabi Adam. Berarti Nabi Adam itu bukan manusia pertama. Bingung sudah? Habis kejadian Betakun, Bang. Jadi iya, ayat keberapa? 30. Ke-30. Nah, ini kita agak serampangan jadinya ya, jadi nggak tuntas ini. Ayat ke-30. Ketika Allah berfirman, wahai malaikat. Jadi kembali, ini ceritanya malaikat semua nih. Lalu Allah berkata, wahai malaikat, pengumuman. Aku akan, ini ja'ilum fil ardi, aku akan mengangkat seorang khalifah di permukaan bumi. Ya? How about you? Bagaimana pendapat Anda semua? Kira-kira begitulah. Paham ya? Paham enggak? Aku akan mengangkat seorang khalifah, ya, di permukaan bumi. Lalu kira-kira bagaimana pendapatmu? Bersuaralah malaikat. Qalu. Jadi bukan hanya satu, banyak yang berpendapat tuh, yang nanya ke siapa? Ke Allah. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Apa artinya? Apakah engkau ya Allah ingin mengangkat di bumi seorang yang nanti bakal melakukan kerusakan, wayub sikudima, dan nanti bakal menumpahkan darah karena perkelahian? Padahal kami loh nusabbih bihamdik, ya kan? Kami loh senantiasa bertasbih, memujimu dan mensucikanmu. Ini apa ini? Bentuk apa?
Cuma menanyakan pendapatnya. Iya, jadi ada semacam pertanyaan. Kalau protes mungkin agak kasar, tapi katakanlah protes, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, biar mudah dipahami. Ya Allah, kami protes sudah. Ya, apakah engkau ya Allah akan mengangkat seorang manusia menjadi khalifah yang nanti itu dia bakal melakukan kerusakan dan berkelahi menumpahkan darah? Apa yang pernah dialami malaikat? Apa? Hah? Kenapa kok bisa-bisanya malaikat mengatakan nanti itu dia bakal merusak dan berkelahi loh, ya Allah? Karena Allah sudah menceritakan tentang Adam. Bukan. Karena ada kehidupan sebelumnya di mana malaikat menyaksikan itu. Sebelum diangkat Nabi sebagai Nabi, paham enggak? Enggak paham? Ya Allah, kata malaikat, apakah engkau akan mengangkat lagi, ini bahasa kita, apakah engkau akan mengangkat lagi orang yang nanti bakal merusak lingkungan dan kelahi menumpahkan darah? Dulu loh pernah ada, udah ada makhluk yang kau ciptakan. Artinya malaikat punya pengalaman masalah yang buruk terhadap adanya makhluk yang apa? Iya, ya apalah. Pokoknya ada pengalaman buruk malaikat ketika dia pernah menyaksikan dulu ada makhluk yang menempati bumi yang kerjanya dua, merusak lingkungan ama berkelahi menumpahkan darah. Apa pengen kau ciptakan lagi ya Allah? Mengulangi kesalahan yang sama untuk yang kedua kalinya gitu ya. Iya. Rupanya malaikat puitis juga ya. Kami loh ya Allah kurang apa? Nusabbihu bihamdik. Iya kan? Tapi apa kata Allah? Coba jawab. Sita apa tuh? Lah kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku loh kata Allah lebih tahu ketimbang yang kau ketahui. Aku lebih tahu ketimbang yang kau duga. Aku lebih tahu daripada yang kau sangka. Yang akan kujadikan khalifah ini nanti itu nggak sama dengan yang pernah dulu kau saksikan. Paham? Beda. Makanya malaikat punya persangkaan yang keliru terhadap apa yang bakal diangkat menjadi khalifah. Dikiranya sama persis. Kata Allah, a'lamu ma la ta'lamun. Enggak. Iya, enggak sama gitu loh. Persangkaanmu itu enggak seperti itu, ya. Nah, jadi kalau begitu Nabi Adam itu dia bukan manusia pertama. Udah nyambung belum? Karena ada manusia sebelumnya yang menempati bumi yang kerjanya sudah pernah melakukan kesalahan besar, merusak lingkungan ama. Siapakah itu? Kan pertanyaan itu. Manusiakah itu? Jinkah itu? Atau semacam makhluk dinosauruskah itu? Coba lihat. Qalu ataj'alu fiha man. Apa artinya man? Man lil aqil. Bahasa Arab. Jadi belajar tafsir Quran itu paling enggak paham lah bahasa Arabnya. Apa artinya man? Orang. Man itu untuk yang berakal apa yang bukan berakal? Berakal. Masa dinosaurus? Enggak nyambung. Paling enggak dia manusia atau dia jin. Atau dia jin. Sekarang pilih mana? Kayaknya jin. Jin. Golongan jin ya. Baik. Perhatiin tuh. Kalau man ini adalah jin, berarti dulu ada jin yang yufsidu fiha, yang melakukan kerusakan lingkungan.
adakah fakta sejarah, fakta ekologis, kerusakan lingkungan akibat jin yang merusak? Iya benar ini, biar logis gitu loh. Coba perhatiin. Adakah pohon-pohon tumbang itu jin yang nebang itu? Batu bara habis dikeruk, jin kayak itu. Ayo perhatiin. Iya. Ayo, gimana? Ini akal warasnya piye nih? Adakah jin yang pernah melakukan kerusakan lingkungan? Hah? Adakah? Pohon tumbang yang nebang jin? Adakah? Fakta sejarah dan dibenarkan dalam dunia ekologi misalkan bahwa jin itu bisa merusak lingkungan dan bisa disaksikan fakta di lapangan bahwa memang itu ulah jin. Adakah? Mana? Itu mayibsidu pihak. Yang kedua, wayasfikud dima, dia kelahi menumpahkan darah. Adakah pernah orang menyaksikan jin berkelahi, darahnya berceceran? Coba perhatikan. Silakan. Yang ada manusia, darah apa itu? Darah siapa? Darah manusia. Kenapa berkelahi, bercecer darahnya? Manusia. Enggak ada orang bilang itu mah darah jin, itu kelahi dia. Iya kan? Berarti itu ada makhluk sebelumnya yang pernah disaksikan malaikat dan itu ialah manusia. Bilang dinosaurus, nggak mungkin, dia nggak berakal. Padahal itu berakal. Bilang jin, nggak mungkin dia merusak lingkungan dan kelahi, darahnya berceceran. Ya? Nggak ada. Maka itu adalah manusia. Ya manusia. Manusia itu dalam bahasa Arab namanya Adam. Manusia dalam bahasa Arab namanya Adam. Jadi Nabi Adam itu namanya Adam atau? Nabi Adam ya Nabi Adam. Berarti ada Adam, ada Nabi Adam. Nah, makhluk yang pertama itu namanya Adam. Begitu Allah mengangkat dia sebagai nabi, maka nabinya disebut dengan Nabi Adam. Adam itu artinya tanah. Nabi Adam berarti nabi yang diciptakan dari tanah. Siapa? Iya, jin berkelahi juga. Iya. Cuman tidak ada bukti fakta ilmiah bahwa darahnya berceceran akibatnya berkelahi. Sementara di situ wayasfikud dima, bayangkan wayasfikud dima itu kayak apa maksudnya? Darah itu bertumpah. Ya. Bertumpah darah. Jangan-jangan kita juga naik Ya. Gimana? Ya. Kan tadi katanya di dalam Al-Quran ini, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Iya. Tadi kan ada sebelum Nabi Adam kan tadi ada Adam. Tapi Ya, kan manusia. setelah ada Nabi Adam terjadi lagi tuh pertumpahan darah tuh. Kapan? Anaknya kan Iya kan iya, kalau itu iya. Masalahnya di mana? itu pertumpahan darahnya. Makanya kemudian siapa yang bisa menumpahkan darah? Kan manusia. Buktinya apa? Qabil Habil anak manusia yang berkelahi bukan jin kan? Nah, justru itu maka itu menjadi bukti kedua bahwa perkelahian yang bisa menumpahkan darah hanya di kalangan manusia. Buktinya Qabil dan Habil.
Udah ya. Tadi belum sampai ke setan loh kita. Baru ke iblis. Baru ke iblis. Iya. Itu kan bagian dari makna ins, manusia sebagai spesies yang beda dengan jin. Itu tadi ya. Jin itu makhluk halus, ada yang Islam, ada yang kafir. Kafir itu ada dongkotnya iblis itu sendiri. Nah, ketika awal ini udah diterima belum? Ya, jangan insya Allah lah. Pada mulanya dia adalah termasuk di kalangan malaikat, sekelas dengan malaikat. Ya. Dan namanya jin itu kan seperti manusia juga, punya nafsu. Ya. Dan sebagaimana manusia kawin, maka jin juga kawin. Jadi Azazil itu punya istri. Kawin. Dari kalangan jin. Azazil ini kan makhluk yang taat, yang peibadah, yang cerdas, punya istri solehah. Lah iya benar. Jadi istrinya ikut bangkang gitu. Nah ini persoalannya. Oke ya. Ketika dia membangkang atas perintah Allah untuk menghormati Nabi Adam, dia tidak mau. Ya. Nanti di surah lain Allah mengatakan, "Ma mana'aka an tasjud id amartuka." Apa sih kata Allah yang membuat engkau itu wahai iblis, kau tidak mau sujud? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini dari api, sementara Adam kan dari tanah. Hebatan mana? Hebatan api dong kata iblis daripada Adam yang dari tanah. Ngapain api kok nyembah tanah gitu? Itu ya. Ketika dia membangkang perintah Allah itu dan dia termasuk orang kafir, wa kana minal kafirin. Ya. Istrinya yang solehah kemudian mencalak terai dia. Bisa bercerai. Ya iyalah. Kok makin bingung? Ya pokoknya nggak lagi menjadi suami istri. Kalau begini kamu sudah nggak taat lagi sama Allah, udah kita pisah aja udah. Cukup sampai di sini. Dalam dunia mereka. Dalam dunia mereka. Dalam dunia mereka. Dalam dunia mereka. Sudah ya? Oke. Ketika dia masih bersama dengan penuh kesetiaan, ya pada saat dia belum membangkang, dia punya anak. Sebelumnya sudah punya anak. Ketika hidup bersama dengan penuh kebahagiaan, ketaatan kepada Allah. Anaknya ngikut bapaknya kan? Pokoknya punya anak dulu. Paham ya? Anaknya itu banyak. Anaknya banyak. Dan anaknya itu diantaranya ya ada yang cewek. Kayak kita juga, jin itu kan cowok cewek. Ya. Minal jinnati wan nas atau apa? Sorry. Anda pernah baca doa ketika masuk ke WC kan? Apa itu? Apa artinya itu? Jin laki-laki dan jin perempuan. Jadi ada jenis kelamin. Hati-hati lah kalau cewek nanti masuk WC itu jinnya laki-laki lah itu. Dia usil juga. Bisa menghamili manusia juga kah? Itu apa?
Itu nggak benar itu ya. Ya, itu hanya mitos. Ada orang tuh anak gendruwo. Nanti kamu ditanya. Sampai lahir Iya. gimana? Ya? Sampai lahir wujudnya kayak genderuwo itu. Iya. Iya. Banyak ini. Dadah, kita ini dulu, selesaikan dulu ini. Kisahnya jadi putus ini. Sebelumnya dia sudah punya anak. Begitu si iblis sang suami ini membangkang perintah Allah, maka kemudian istrinya berpisah sama suami iblis. Tinggallah iblis dalam kesendirian. Jomblo dia. Paham ya? Udah. Tapi namanya iblis udah dicap menjadi kafir, maka dia tidak bisa bertahan dalam kesendiriannya. Dia harus mencari pasangan baru. Siapa pasangannya? Anaknya sendiri. Namanya iblis. Kan bejatnya kan di situ. Paham enggak? Jadi kalau ada orang tua mengawini anaknya, berarti dia memang setuju kan? Memang begitu dia. Memang iblis. Kenapa? Istrinya kemana? Istrinya dia menjadi jin yang beriman. Oh. Masih hidup? Ya walau alam nggak tahu kita sampai sekarang. Ya? Paham ya? Udah nyambung ya ceritanya. Maka dia tidak bisa bertahan dalam kesendirian, maka dia harus mencari pasangan baru. Siapa itu? Anaknya sendiri dia kawin sebagai istrinya. Artinya anaknya ini paling tidak setuju dengan dia sebagai makhluk pembangkang. Paham ya? Kawinlah dengan anaknya sendiri. Dan menghasilkan keturunan. Paham? Keturunan dari anaknya sendiri sebagai istri namanya syaitan. Ketemu sudah tidak setan? Mana tadi setan? yang nanya maksudnya. Iya kan? Ketemu ya? Siapakah setan itu? Anak iblis dari anak iblis hasil dari perkawinan dengan anaknya sendiri. Namanya syaitan. Makanya di Quran itu bentuknya tidak hanya mufrad, tapi juga ada jamak. Ya. A'udzubillahi minasyaiton. Satu ya. Tapi asyayatin itu jamak. Tapi kalau iblis enggak ada jamak, satu aja. Jadi ketemu sudah ya? Nah, iblis dan setan itu apa fungsinya? Dia menggoda. Sesuai dengan sumpah dia di hadapan Allah. Allah mencap dia sebagai orang kafir, maka dia berputus maka disebut dengan iblis. Tapi dia kemudian mengajukan beberapa permintaan. Ada di Quran. Pertama apa? Dia minta kepada Allah Untuk mengganggu manusia. Oke, untuk izinkan saya ya Allah untuk menggoda manusia. Iya kan? Dari mana dia menggoda manusia? Dari semua arah. Muka belakang, kiri kanan, atas bawah. Enggak ada, cuman saya nambah itu. Yang ada adalah min baini aydihim wa min khalfihim. Dia menggoda dari depan, dari belakang. Maksudnya apa? Semua arah. Atas bawah juga kena. Dia goda. Maka tugas iblis dan setan adalah menggoda manusia. Gimana? Silakan. Hati-hati loh ya. Jadi apa yang diajukan kepada Allah? Pertama, dia goda manusia. Oke. Di surat apa itu? Di surat
Al-A'raf ayat ke-14, Al-Hijr 36, Al-Hijr ke surat ke-15 36, dan Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 14. Coba lihat Al-A'raf ayat ke-14, apa katanya? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Yang pertama, tangguhkan umur saya sampai hari kiamat. Jadi iblis itu sampai sekarang tidak mati. Tidak mati sampai hari kiamat. Itu dikabulkan Allah. Qala innaka minal munzarin. Yang kedua apa? Yang kedua tadi menggoda manusia yang satu tidak mati sampai hari kiamat. Ya? Jadi kan 2 permintaan, satu minta dikekalkan sampai hari kiamat. Iya. Terus yang satunya lagi menggoda manusia. Iya. 2. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Pokoknya kami akan ganggu mereka agar mereka tidak berada pada jalan yang lurus. Summa la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Kami datangi mereka dari muka belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Jadi muka belakang, kiri, kanan. Semua penjuru. Ya, atas bawah. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, sehingga kemudian manusia banyak yang tidak bisa Oke. Sudah ya? Itulah kemudian dia bersumpah untuk menggoda manusia. Allah mengatakan, silakan saja kau goda, tapi yang tidak bisa ialah illal mukhlasin. Orang-orang yang ikhlas itu tidak bisa kau goda. Tidak akan tergoda dengan godaanmu. Oke, sudah ya? Kan katanya setiap manusia tuh memiliki jin yang menjaganya kan, Iya. korin. Habis itu kenapa jin korin tuh tidak menjaga kita saat iblis sama setan mengganggu? Iya, menggoda. Jadi fungsinya jin korin itu gimana? Kita tidak bisa berteman dengan jin. Ya. Jangan coba-coba kita berteman dengan jin meskipun dia jin Islam. Karena bukan makhluk yang setara dengan kita. Bahwa setiap jin itu akan menyertai kita, menyertai namanya qarin. Ya. Kita disertai oleh jin, baik itu jin jahat atau mungkin juga ada jin yang baik. Namanya qarin. Qarin itu kan menyertai. Qarin artinya juga teman. Ya. Kenapa disebut dengan teman? Karena dia selalu menyertai kemanapun dia pergi. Itu namanya teman. Maka di Quran di bahasa Arab namanya qarin. Ya. Jadi kalau dia mengganggu kita, kenapa yang lain tidak membantu melawankan gitu kah? Ya kita tidak berteman dengan dia. Kita tidak dianjurkan berteman dengan. Jadi jangan mencari amalan supaya berkawan dengan jin. Nggak usah. Nggak usah. Iya. Percayalah sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal. Cukuplah Allah. Nggak usah minta ke jin. Jin sama kita hebat mana? Hebat kita, kenapa harus minta bantuan sama jin? Ya? Gak usah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.